Obrolan kita hari ini seputar Tilto alba. Saya menemui Imade Junita, akrab disapa Dek Enjoy. Beliau punya observasi Tilto alba di Banjarpagi, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Tabanan. Sejak kapan mulai observasi Tilto alba? Kalau tepatnya sih dulu tahun 2015 ya, pertengahan itu kan kita sama teman-teman komunitas Talop dulu menggagas gerakan Umawali di sini kan begitu. Jadi setelah Umawali ternyata kita mengalami kendala berupa serangan tikus. Nah, kemudian untuk menanggulangi serangan tikus itu biar kita tidak menyalahi utamanya tatanan yang sudah berjalan itu, jadi tidak meracun atau apa, akhirnya kita menemukan sebuah solusi itu memakai burung ini. Jadi burung Tilto alba itu 15 akhir kita sudah mulai programnya, artinya sudah lepas liaran kita. Untuk mendapatkan bibit pertama itu seperti apa prosesnya, Pak? Dulu awalnya kita belajar, jadi kebetulan saat belajar itu ada tim kita yang berangkat itu dari sepupu saya dan juga dari Putu Tuparte berangkat waktu itu untuk belajar awalnya ke Demak. Waktu itu juga kita swadaya begitu, jadi oleh teman-teman seperti Pak Manarto itu dan lain-lainnya, banyak itu teman-teman yang mensupport. Akhirnya kita bisa belajar ke sana, dan setelah kita belajar ke sana teman-teman di sana juga mendukung, malah di sana kita tidak dikasih bayar gitu, kita artinya gratis belajar di sana. Nah, kemudian setelah itu mulailah kita observasi di sini, pengamatan di mana kira-kira burung itu, karena teman-teman yang di Telogoweru itu yang di Demak yakin bahwa burung itu pasti ada di Bali begitu. Nah, kemudian dari itu kita juga waktu itu sempat juga menyampaikan kepada Bapak Wakil Bupati Pak Nyoman Sanjaya waktu itu bahwa kita mohon izin untuk observasi di semua tempat, terutama gedung-gedung tinggi yang waktu itu memang tempat daripada burung itu bersarang gitu. Akhirnya dari informasi seperti teman-teman waktu itu Putu yang di Beraban itu sama juga Tuaji Tugas Demara itu waktu itu menginformasikan bahwa di Pandak dulu ada, dan kemudian dari seorang teman yang dari daerah Jegu yang kebetulan kerja di kantor camat di Tabanan, katanya di kantor camat juga ada. Akhirnya kita mulailah adopsi daripada anak-anak itu, yaitu kebetulan waktu itu Putu yang ke sana, Putu Parte sama Putu Kubu Bali sama juga Gede Slipper yang akhirnya mengadopsi anakan burung itu di kantor camat Kediri, kemudian di kantor camat Tabanan. Awalnya itulah kita pakai indukan, kita latih dari anak-anak yang kita adopsi itu untuk menjadi indukan. Di sini itu kurang lebih waktu itu 8 ekor gitu totalnya sama yang di Pandak itu. Setelah adopsi itu akhirnya beranak pinak. Setelah adopsi kita latih di sini, kita pelihara. Setelah kemudian siap bertugas, artinya sudah bisa berburu, hanya kita lepas liarkan. Waktu itu kira-kira November 2015 kita lepaskan. Waktu itu kita mengalami serangan luar biasa tikus, dan ternyata setelah sampai dengan Januari kita amati burung yang kita lepaskan itu masih tinggal di wilayah persawahan daerah sini di Subak Ganggangan, dan luar biasa ternyata serangan itu jauh menurun, serangan tikus itu waktu itu, sehingga panen waktu itu Maret 2016 kita bahkan sudah total berbalik dari sebelumnya itu serangan hampir 80%. Nah, di Maret itu artinya 6 bulan lah menjelang pelepasan kita justru bisa panen sampai cuman kena serangan itu 10%-an masih waktu itu. Tantangan terberat untuk konservasi Tilto alba apa, Pak?
Kalau sebenarnya tantangan terberatnya sih itu kita sehari-hari itu penyediaan pakan, karena kita untuk pakan burung yang ada di kandang ini yang kita pelihara, artinya sebelum mereka siap untuk kita lepas liarkan, itu tiap hari kita harus memang memburu tikus. Jadi kita tidak mengganti ke pakan lain dengan tujuan nanti saat dilepaskan biar burung ini hanya tikus yang diburu, bukan binatang lain begitu. Yang akhirnya itu yang berat bagi kita itu adalah pada saat sehari-hari ini, dan itu kadang-kadang sampai 6 bulan dari adopsi anakan itu sampai siap kita lepaskan itu 6 bulan kita pelihara, dan itu tiap hari harus kita nyari tikus karena tidak bisa kita stok tikusnya, itu tikus-tikus rumahan, itu tikus sawah itu. Berarti dia harus makan tikus hidup ya? Saat dia bayi justru kita harus mencincang tikusnya. Nah, artinya dia belum sanggup merobek tikus, jadi umur 2 bulan sampai bahkan 3 bulan itu masih kita cincang tikusnya untuk kita kasihkan. Kemudian setelah umur 4 bulan mulai kadang kita bagi 2 aja. Nah, setelah mereka dewasa, setelah mulai kuat cengkramannya itu juga paruhnya, barulah kita memberikan tikus utuh. Kemudian kalau sudah menjelang pelepasan, barulah kita hanya beberapa kali kita berikan tikus hidup, karena secara alamiah dia sudah punya naluri untuk berburu dan membunuh itu jika memang dia sudah umur mencukupi, terutama manuver itu, gerakan sayap dan cakar itu yang dia utamanya itu. Kalau sudah itu siap, dia secara alamiah itu sudah bisa menangkap tikus itu. 6 bulan kita pelihara. Kalau kita mau layak sekali lepasnya itu minimal itu 7 bulan dari lahir hitungannya. Kalau dari kita kan adopsi itu saat burung itu berumur sudah lebih dari sebulan, sudah mulai berkurang bulu kapasnya, baru kita adopsi. Artinya tidak dari bayi sekali. Di bayi sekali itu masih induknya biasanya yang pelihara ya, di rumah-rumah burung itu istilahnya rubuha yang di sawah-sawah kita dirikan itu. Nah, di sana kita mengamati berapa dia bertelur, berapa beranak, kemudian jika anak-anaknya itu lebih dari 2 ekor itu biasanya kita bantu, kita adopsi lebihnya lalu kita pelihara di sini untuk selanjutnya jika sudah memungkinkan dan siap kita lepas liarkan. Ada nggak instansi atau LSM yang minta Tirto Alba ke tempat ini? Kalau sepanjang perjalanan kami itu sudah beberapa instansi itu, kadang-kadang dari komunitas juga ada, yang dulu itu komunitas-komunitas lain kita juga seandainya kita memang ada burung itu punya stok burung, kita juga memberikan, kadang-kadang menawarkan kepada komunitas utamanya Subak itu, utamanya kelompok-kelompok tani itu yang sudah siap menjaga keberadaan burung itu kita kasih. Kalau instansi itu sudah mulai anggaplah 2 tahun lalu itu sudah beberapa instansi sudah mengambil burung di kita, dan juga sebagai komunitas seperti kalau instansi itu utamanya Dinas Pertanian, ada juga Dinas Lingkungan Hidup, ada juga yang kalau komunitas itu yang lain-lain itu banyaknya itu kelompok tani seperti yang di Timpa gitu, juga dari awal kita dulu ikut juga berbagi pengetahuan ke sana, juga akhirnya memberikan bibit itu untuk indukan itu. Adakah perhatian dari pemerintah atau lembaga sosial lainnya untuk pakan kan sulit ini, harus berburu? Ada nggak bantuan dari mereka? Dari awal artinya kita termasuk direspon bagus sama awalnya itu pemerintah dari Balai Perlindungan Tanaman Pangan Provinsi Bali itu dari awal sudah merespon positif kita. Kemudian juga pemerintah daerah Tabanan, jadi 2 tahun kita berjalan dan memang sudah secara ini kita sudah lepas liarkan dan terbukti membantu petani burung ini dari pemerintah Tabanan. Kemudian tahun 2016 kalau tidak salah
pernah memberikan kita bantuan berupa pembangunan rumah burung hantu dan juga kandang itu, dan juga dari provinsi juga pernah. Dan kebetulan akhirnya tahun ini kita dibantu oleh kementerian itu dari Direktorat Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, kita dibantu itu untuk pembuatan kandang burung, dan juga seperti pertanyaan tadi untuk membantu kita pakan untuk burung ini, kita juga dibantu membuat kandang tikus itu. Jadi kita sudah mulai sekarang budidaya tikus agar saat-saat kita memang sulit sekali mencari tikus, adalah backup itu, ada tempat kita untuk mengambil kekurangan pakan untuk burung itu.